Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadiyah Saputra dari kelas 7C ingin mempresentasikan terkait tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan yang dari dosen pengampu Bapak Suci Rusdian SMM, yang dimana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perihal pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Yang dimana keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Dan juga salah satu alasan yang paling mendasar perusahaan membutuhkan perbuatan keputusan strategis adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Kemudian bagaimana perusahaan dalam mengambil keputusan? Berikut ini adalah langkah-langkah pengambilan keputusan, yang dimana ada beberapa tahapan-tahapan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, ada melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, ada memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang terakhir, ada memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Baik, untuk terakhir ada untuk selanjutnya ada perubahan dalam keputusan. Secara umum, perubahan dalam keputusan memberikan dua dampak, yang diantaranya ada dampak instrumental change dan juga yang kedua ada turbulence change. Jadi, instrumental change adalah dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasar data-data yang terjadi di masa lalu atau historis. Yang kedua ada turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Untuk contohnya, bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry tahun 1989, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan yang mencapai tujuan organisasi. Ketiga, setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. Yang keempat, jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, ada pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. 8. Setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul apa belum. Dan yang terakhir ada setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya.
Oke, mungkin dicukupkan sekian dari penjelasan maupun presentasi yang saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.